Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 809 Chu Yizhen dari Huaxia. Ledakan. Helikopter yang melayang itu perlahan turun dari langit. Ratusan burung aneh mengembangkan sayapnya dengan momentum yang menutupi langit dan matahari, dan bersiap untuk melintasi perbatasan. Banyak sekali orang yang berseru dan menjerit, dan jantung mereka seakan berhenti berdetak secara tiba-tiba. Beberapa drone terkunci di perbatasan Gunung Qiangla, mencoba menangkap momen ketika kawanan burung aneh itu melintasi perbatasan. Kedatangan helikopter tersebut pun mengundang perhatian sebagian orang. Mereka semua pun menoleh ke arahnya, karena arah pendaratan helikopter tersebut tepat berada di tengah kawanan ratusan burung aneh yang berterbangan ke depan. Di dalam ngarai, meskipun dia melihat ratusan burung aneh menyeberang dan bergegas keluar dari Grand Canyon, ekspresi Huang Gohua tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, sedikit rasa dingin melintas di sudut mulutnya, dan dia menatap lurus ke depan, pencegahan kebakaran. Dia bukan orang yang gegabah. Sebelum memimpin timnya ke perbatasan, ia menerima berita terbaru. Bala bantuan telah tiba. Baiklah. Serahkan saja ratusan burung aneh ini kepada orang itu. Sosok itu melompat turun dari helikopter, seolah muncul begitu saja dari udara. Berdiri di depan perbatasan Gunung Qiangla, sekawanan burung aneh yang sangat banyak itu mengembangkan sayapnya dan menjerit saat datang ke arahnya, tampak seperti hendak melahap dan menghancurkannya. Dalam sekejap, Chu Chen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sela-sela kelima jarinya. Itu seperti laser perak yang tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Memanggil. Burung aneh di depan menjerit dan mengepakkan sayapnya, lalu jatuh ke tanah. Chu Chen tidak menyia-nyiakan satupun jarum perak. Terbungkus dalam jiwanya yang kuat, keberadaan setiap burung aneh berada di bawah kendalinya. Jadi, Chu Yizhen tiba di perbatasan, satu jahitan, satu burung aneh. Setiap kali Chu Chen melambaikan tangannya, banyak burung aneh menjerit dan jatuh ke tanah. Para prajurit yang menjaga perbatasan melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Saat kawanan burung aneh itu mendekat, mereka sudah melakukan persiapan pertahanan. Namun tak disangka ratusan burung aneh yang agresif itu malah tak sempat melawan dan langsung dibunuh oleh satu orang. Drone itu juga merekam dengan jelas operasi ajaib ini. Sebuah platform sosial internasional, dari pertempuran Gunung Zuying hingga pertempuran Grand Canyon, dan akhirnya kawanan burung aneh yang akan melintasi tepi Gunung Qiangla. Diskusi menjadi semakin panas. Kemudian, sebuah video membuat seluruh platform heboh. Keberanian para prajurit tua berambut putih itu telah mengejutkan banyak orang. Pada saat ini, kemunculan seorang pemuda langsung mengubah kognisi mereka. Kawanan burung aneh yang kuat itu bagaikan kertas di depan pemuda itu. Semua orang tercengang. Siapakah pemuda ini? Kekuatannya terlalu mengerikan. Hanya dengan lambaian tangannya, ratusan burung aneh menghilang. Audio milik Dia Software memegang Channel. senjata laser di tangannya. Kan,
ada yang bisa memberitahu saya senjata laser apa ini? Akan tetapi, gambar itu tiba-tiba diperbesar dan memperlihatkan telapak tangan Chu Chen secara close up. Suntikan ini membuat seseorang merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak selama 1 menit. Dan kemudian meledak. Saya menggosoknya. Apakah ini jarum perak? Ya ampun, seluruh tubuhku merinding. Hanya dengan jarum perak seperti ini, dia bisa membunuh ratusan burung aneh dalam sekejap mata hanya dengan kekuatan jari atau pergelangan tangan. Siapa dia? Apakah ini prajurit pasukan khusus China? Saya dari Yancheng. Teman-teman dari Tiongkok, silakan minggir. Saya akan berbagi sedikit pengetahuan dengan teman-teman saya di luar negeri. Ini adalah seorang tabib tradisional dari Yancheng, yang dikenal sebagai Chu Yizhen. Dia dapat menyembuhkan orang dan membunuh burung. Chu Yizhen hebat sekali. Bahkan saat berhadapan dengan kawanan burung aneh yang mengerikan, dia bisa menyelesaikan masalah itu hanya dengan 1 tembakan. Apakah ada yang bisa membuat Chu Yizhen menggunakan tembakan kedua? Ada angin kencang di perbatasan Gunung Qiangla. Wajah Chu Chen muram. Setelah membunuh ratusan burung aneh, Chu Chen berjalan lurus menuju Grand Canyon. Kedatangannya dimaksudkan untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Untungnya, setelah mendapatkan Chang Tianbei, Chu Chen menyimpan banyak jarum perak demi kenyamanan. Ada hampir 100 jarum perak dalam 1 kotak. Kotak jarum perak yang ditumpuk di Chang Tianbei milik Chu Chen hanya menempati ruang kecil di sudut. Jika semuanya digunakan, setidaknya akan ada 8.000 jarum. Saat Huang Gohua melihat Chu Chen berjalan memasuki Grand Canyon, ekspresi terkejut tanpa sadar terpancar di wajahnya. Dia tahu bahwa Chu Chen akan datang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen akan memasuki Grand Canyon secepat ini. Bagaimana dengan kawanan burung aneh di luar sana? Sebelum Huang Gohua sempat bertanya, Chu Chen sudah melesat melewati para prajurit. Pada saat yang sama, dia menggenggam hampir 100 jarum perak di telapak tangannya dan melemparkannya ke depan secara tiba-tiba. Jarum perak yang menembus udara membawa nafas yang mematikan. Bai Xiaoyun merasa tidak sanggup lagi bertahan. Matanya kabur dan dipenuhi kabut darah. Dia benar-benar dibutakan oleh amarah dan tidak pernah berpikir untuk mundur. Dia bahkan tidak bisa mendengar para prajurit di belakangnya berteriak agar mundur. Ketika dia bertahan sampai akhir, Bai Xiaoyun membunuh musuh berdasarkan naluri. Akan tetapi, saat Bai Xiaoyun hendak menusuk burung-burung aneh itu dengan belati yang diambilnya dari seorang prajurit, kawanan burung aneh di hadapannya itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Ruang di depan tiba-tiba menjadi jauh lebih luas. Bai Xiaoyun sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Sosok tinggi dengan wajah tegas dan penuh tekad mengayunkan jarum perak di telapak tangannya lagi. Tampaknya seperti gerakan mudah, tetapi menyebabkan banyak burung aneh jatuh ke tanah. Chu Chen, Bai Xiaoyun berteriak tanpa sadar, dan tubuhnya bergetar hebat. Sebelum tiba, Chu Chen juga telah mendengar tentang keberanian Bai Xiaoyun yang tak terkalahkan. Tuan Bai, terima kasih atas kerja kerasmu. Audio milik Mata Software Bai Channel. Xiaoyun tiba-tiba berkaca-kaca.
Dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan perbatasan dan mendapatkan pengakuan. Bai Xiaoyun menyeringai, dan tubuhnya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks dan dia duduk di tanah. Chu Chen telah tiba, dan sudah waktunya pertempuran Grand Canyon berakhir. Xiao Gao, buka matamu dan lihatlah, apa kekuatan terkuat yang dimiliki seorang prajurit manusia. Gao Wei sudah menatap Chu Chen dengan saksama. Dia telah melihatnya. Menurut pendapatnya, ini adalah operasi yang sangat ajaib sehingga tidak dapat ditiru. Mereka membunuh burung aneh itu sekuat tenaga. Chu Chen membunuh burung-burung aneh itu merupakan pertunjukan yang alami, bagaikan sebuah karya seni. Dia mengerahkan kekuatannya sesuka hatinya, dan kawanan burung aneh itu langsung jatuh. Burung aneh yang baru saja mereka hadapi dengan berani itu sama lemahnya seperti ayam di depan Chu Chen, dan ditembak satu persatu. Beberapa mata di sekitar juga tercengang saat ini. Jika mereka tidak menggunakan pertempuran Gunung Konheng dan pertempuran Grand Canyon sebagai referensi, mereka akan mengetahui kekuatan mengerikan kawanan burung aneh itu. Jika tidak, mereka bahkan akan memiliki ilusi bahwa kawanan burung aneh itu sangat lemah dan mereka bisa saja naik dan membunuh beberapa dari mereka. Saat itu, identitas pemuda tersebut sudah tersiar. Namanya Chu Chen, juga dikenal sebagai Chu Yizhen, seorang dokter tradisional Tiongkok. Bahkan Chu Chen sendiri tidak menyangka bahwa, karena tindakannya, julukannya, Chu Yizhen, akan menyebar dari klinik keluarga Liu ke seluruh dunia. Bab 810 ambil tindakan secara pribadi di hutan di ujung lain, ketika dia mengetahui bahwa ratusan burung aneh telah berhasil menyeberangi Grand Canyon, wajah Sevsky menampakkan senyum penuh harap. Dia menatap Jiang Yingtao. Pada kesempatan seperti malam ini, dia seharusnya tidak membawa tawanan bersamanya sebelum pertempuran berakhir. Namun, ketika Sevsky memikirkan bagaimana dia akan dapat menikmati tawanan itu dengan gembira setelah pertempuran berakhir dan kawanan burung aneh telah melintasi perbatasan Gunung Qiangla, perasaan itu pasti akan sangat memabukkan. Sudut mulut Sevsky terangkat, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Sebuah kejadian tak terduga terjadi. Moang menyela suara Sevsky dengan ekspresi muram. Seorang pria kuat datang dari Tiongkok dan membunuh ratusan burung aneh yang melintasi Grand Canyon. Sevsky terkejut dan mengerutkan kening. Apakah Anda tahu identitas pihak lain? Moange menggelengkan kepalanya. Seseorang sedang berlari ke arah kami dari kejauhan. Davis adalah seorang pemuda yang menjadi anggota tim perang khusus genetik milik Biro Vulkan. Seorang dokter Tiongkok muncul, jarum perak di tangannya bagaikan sihir. Ajaib. Lebih dari separuh burung aneh terbunuh atau terluka akibat serangannya. Davis berbicara dengan nada tergesa-gesa, tanpa kesombongan yang dimilikinya saat menunggu para pengintai Tiongkok muncul di puncak Gunung Qiangla. Ia menyaksikan pertunjukan ajaib Chu Yizhen Tiongkok, dan saat ini, ia berada dalam kondisi sangat terkejut. Dokter Huaxia, bisakah Anda memberi saya suntikan? Raut kebingungan tampak di wajah Sevsky. Kapan orang sekuat itu muncul di biro operasi khusus? Mo Ange tiba-tiba berkata, nama belakangnya adalah Chu.
Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Shevsky. 3 Truman selalu dianggap sebagai rintangan terbesar oleh Vulcan Bureau. Shevsky segera menyimpulkan bahwa Chu Yizhen, orang Cina misterius ini pasti ada hubungannya dengan Truman Tree. Aku tidak pernah menyangka bahwa Biro Operasi Khusus akan memiliki kartu truf seperti itu di perbatasan Gunung Qiangla. Shevsky menyipitkan matanya dengan dingin. Untuk dapat membunuh sekelompok burung aneh dalam waktu sesingkat itu, orang ini pasti berada di alam Qi. Davis, kumpulkan para prajurit. Shevsky memerintahkan dengan dingin. Bersiaplah untuk memasuki Grand Canyon. Ia memutuskan untuk melakukan pertarungan yang menentukan dengan dokter Cina ini di Grand Canyon. Jika kita dapat membuat Biro Operasi Khusus kehilangan seseorang di alam Qi, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kemenangan terbesar dalam pertempuran ini. Setelah Davis menerima perintah, Chervsky menatap Mo Angge dan berkata, bersiaplah untuk mengendalikan burung aneh itu dan tembak jatuh semua drone di Grand Canyon. Meskipun ia ingin memamerkan kekuatan Biro Vulkan, ketika para dokter Tiongkok berhadapan dengan kawanan burung aneh, mereka muncul untuk membantu kawanan burung aneh itu menghadapi para dokter Tiongkok. Jika pemandangan seperti itu tertangkap oleh pesawat tanpa awak, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Biro Vulkan dalam hal opini publik internasional. Moang mengangguk, tidak masalah. Tidak ada pesawat tanpa awak yang bisa terbang ke ngarai sampai kamu menyelesaikan pertempuran. Sangat bagus. Chervsky dipenuhi dengan semangat juang. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menyelesaikan pertempuran malam ini secara pribadi. Juga, bantu aku mengawasi tahanan ini. Shevsky tersenyum jenaka. Saat aku kembali, bawa dia kembali dan biarkan dia merasakan kekuatanku. Jiang Yingtao menatap punggung Shevsky saat dia pergi. Sekilas senyum sinis tampak di matanya. Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat musuh yang akan dihadapinya. Namamu Mo Angge. Jiang Yingtao menoleh ke arah Mo Angge dan berkata dengan serius, aku akan memberimu sedikit nasihat. Jauhi tempat ini sekarang. Chervsky pasti akan kalah. Mo Angge mengenakan topi bambu hitam, membelakangi Jiang Yingtao dan tidak menanggapi. Jiang Yingtao berdiri perlahan dan hendak melangkah ketika suara Mo Angge datang dari depan. Jika kamu tidak ingin memberi makan burung-burung dengan tubuhmu, maka tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Begitu kata-kata itu terucap, belasan burung aneh yang melayang di langit di atas hutan mengembangkan sayapnya dan mengeluarkan suara-suara aneh. Belasan burung aneh ini adalah burung terkuat yang dapat dikendalikan Mo Angge. Kekuatan masing-masing burung hampir setara dengan kekuatan manusia ahli bela diri. Burung aneh itu menatap Jiang Yingtao dengan mata dingin. Jiang Yingtao merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan menggigil. Dia segera duduk dengan tegas. Baiklah, jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Jiang Yingtao tidak khawatir sama sekali. Setelah mendengar tentang kedatangan dokter Tiongkok Chu Yizhen, Jiang Yingtao mengerti apa yang sedang terjadi. Orang yang ditunggunya datang, ngarai besar. Perawatan Chu Yizhen sangat efektif. Melihat tumpukan bangkai burung aneh, Huang Gohua tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
Ketika jalan seorang pejuang mencapai tingkat tertentu, mungkin tidak akan kalah dengan kristalisasi peradaban ilmiah dan teknologi. Huang Gohua menahan napas. Dalam situasi malam ini, jika tidak ada pejuang yang kuat untuk menyelesaikannya dengan sarana peradaban ilmiah dan teknologi, para prajurit di perbatasan pasti akan bertempur sampai mati untuk menghalangi invasi kawanan burung aneh, menunggu dukungan dari jet tempur, bertempur di dataran tinggi, dan melenyapkan kawanan burung aneh. Namun kini, Chu Chen sendirian, dan kekuatan jarum perak di tangannya sudah cukup untuk menyaingi peluru perang khusus. Ia pun mampu merobohkan burung-burung aneh itu satu persatu. Drone melayang tinggi di langit. Pada suatu forum sosial internasional, masyarakat Tiongkok merasa bersemangat. Siapapun yang baru saja berteriak bahwa pasukan khusus Tiongkok tidak sebaik grup Brahma dan Biro Vulkan, silakan berdiri sendiri. China memiliki veteran pemberani dan pasukan khusus muda yang hebat. Siapa yang berani menyerang? Sekelompok burung aneh ini benar-benar buta. Mereka terbang ke arah ini. Bukankah mereka hanya mencari masalah? Anehnya, setelah sekian lama berlalu, mengapa Biro Vulkan dan grup Brahma yang bertanggung jawab mengejar burung-burung monster tidak terlihat begitu lama? Mungkin mereka sengaja ingin melihat burung-burung monster itu melintasi perbatasan Gunung Qiangla. Hatinya layak mati saat netizen mulai mendiskusikan masalah ini. Perlahan-lahan beberapa orang mulai menyadari ada yang tidak beres. Aneh sekali. Setelah beberapa menit, tidak ada foto atau video yang muncul mengenai pemandangan Grand Canyon. Oh, benar juga. Tapi pertempuran Grand Canyon jelas belum berakhir. Seseorang ingin menutupi hasil akhir pertempuran Grand Canyon. Di Grand Canyon, drone dihancurkan oleh burung aneh. Melihat kejadian ini, Gao Wei pun berkata dengan heran, mungkin kawanan burung aneh itu merasa kekalahan ini terlalu memalukan. Jadi mereka dengan cepat menembak jatuh semua drone itu. Jadi, paling tidak orang-orang di luar tidak bisa melihat pemandangan tragis pembantaian mereka. Huang Gohua menyipitkan matanya sedikit dengan dingin. Saya khawatir ekor rubah itu akan terlihat. Benar saja, di depan Grand Canyon, kawanan burung aneh itu tiba-tiba membuka jalan. Di ujung jalan, tim operasi khusus perlahan mendekat. Pemimpinnya adalah Vulkan Biuro, pemimpin tim perang khusus genetik tingkat S, Sevsky. Saat mereka berjalan mendekat, kawanan burung aneh memberi jalan bagi mereka. Semua orang di Grand Canyon langsung mengerti. Kawanan burung aneh itu, ternyata Biro Vulkan yang memanipulasinya. Semua ini adalah pertunjukan bagus yang disutradarai dan diperankan oleh Vulkan Biuro. Oh, sayang sekali. Orang yang mereka temui adalah Chu Yizhen. Bersambung.